saya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya jelaskan tentang beberapa langkah dalam menciptakan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita mulai acara ini. Pembukaan dari pewacara yang telah dianggap berlalu, kemudian pembacaan doa oleh Pak Adri kepada Pak Adri, persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masaihina wa liman hadarana wa liman hubana wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma atina rahmah wa maghfirah wa hidayah wa salam ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mawjud ya mawsud lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyurna bil iman wa idkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabina ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna fi syakratil maut wa najatana minha indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Jamilah SPD, kepadanya dipersilakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sebagaimana yang direncanakan akan ada kegiatan namanya presentasi diseminasi. Dalam hal ini guru kita, CGP kita mengambil topik indikator tentang budaya positif, yang mana kita ketahui bersama bahwa budaya positif ini merupakan salah satu indikator yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari beliau Allah mudahkan. Tentunya ada kerjasama dari kita. Kemudian salam dan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia,
Sebelumnya saya memang mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari CGP kita, Bu Ida Nursanti, yang sudah menghabiskan waktunya untuk mewujudkan mungkin impian-impiannya. Salah satu adalah CGP. Yang hari ini beliau akan mempresentasikan diseminasi. Diseminasi itu adalah bagaimana kita penyebar luasan ide gagasan kita, baik di media sosial maupun di yang kita lakukan ini dipresentasikan. Gunanya apa? Untuk mendapat ide-ide gagasan guna membangun apa yang sudah beliau susun untuk kemajuan satuan pendidikan kita tentunya. Semoga apa yang dilaksanakan pada kegiatan hari ini mendapat ridho kemudahan sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, jangan lupa kami nanti berbagi praktek baik tentunya nanti kepada kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi peran aktif dari peserta itu mohon nanti kita laksanakan itu dengan baik. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat Bu Ida Nursanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah. Selanjutnya presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Ibu Ida Nursanti SPDI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Mutalis, Ibu Jamila SPD. Yang saya hormati untuk duduk bersama dalam kegiatan persentase diseminasi budaya positif. Saya sendiri dan Nursanti SPD JPK Angkatan 10 akan mempresentasekan diseminasi positif. Namun sebelum dilaksanakan, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Yang pertama, 1. Mengikuti kegiatan dengan tertib. 2. Mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Yang ketiga, menyimak apa yang disampaikan. Yang keempat, silakan bertanya setelah diberi kesempatan. Kelima, saling memberi pendapat. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, apakah sudah sepakat dengan kesepakatan kelas ataupun perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi? Sepakat. Ya, terima kasih. Jadi sepakat kita menggunakan kesepakatan kelas yang sudah saya bacakan. Jadi kalau sudah sepakat artinya kita akan duduk bersama dari awal sampai kegiatan ini selesai. Baik, selanjutnya untuk penyemangat kita pada siang hari ini, kita ada ice breaking yang namanya tepuk 5S. Yang tepuk 5S ini sudah dibiasakan oleh siswa kita dan juga oleh seluruh majelis guru SMP Negeri 9 Mutalis. Ya, tepuk 5S 3 kali, kemudian senyum tepuk 3 kali, salam 3 kali, sapa 3 kali, sopan 3 kali, santun 3 kali. Dan selanjutnya SMP Negeri 9 Mutalis hebat. Bisa Bapak Ibu kita mulai? Oke, baik. Tepuk 5S. Ya, ulang lagi. Tepuk 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. SMP Negeri 9 Mutalis hebat. Yes, yes. Untuk menyemangatan diri kita pada siang hari ini dengan breaking tepuk 5S. Baik, tepuk 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. SMP Negeri 9 Mutalis hebat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Tujuan diseminasi yang saya lakukan pada kegiatan hari ini
yaitu menumbuhkan budaya positif dalam setiap diri warga sekolah, sehingga budaya positif tampak dan terlihat dalam diri perilaku setiap warga sekolah. Seperti itu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan di antara mas guru mungkin ada yang bisa menyebutkannya. Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Silakan. Menurut pandangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Budaya positif merupakan sebuah keyakinan yang harus kita tumbuh kembangkan di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, itu merupakan budaya positif bersama dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat serta bertanggung jawab. Kemudian seorang guru diibaratkan seorang petani, seperti yang disampaikan Ibu Haikam tadi, sesuai sekali dengan arti dari perwujudan budaya positif. Nah, kita sebagai guru itu diibaratkan adalah seorang petani, di mana dia memiliki peranan penting untuk mewujudkan menjadikan tanaman itu subur. Ya, kemudian guru akan memastikan atau petani tersebut akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanaman yang cocok untuk ditanam. Artinya kita ibaratkan guru adalah petani. Petani berusaha memilih tanah yang subur. Nah, begitu juga oleh guru. Sesuai dengan fisiologis, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk padi, pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur nyamuk yang mengganggu hidup tanaman padi. Itu adalah petani. Nah, kita ibaratkan kepada seorang guru. Guru diibaratkan petani. Guru supaya menjaga peserta didik agar menimbulkan perasaan nyaman, aman sehingga akan tumbuh membiasakan pada dirinya menjadi pribadi yang baik dan akan menumbuhkan yang baik yang berkembang menjadi budaya positif. Artinya, guru tentunya akan berusaha bagaimana menciptakan budaya positif seperti yang diibaratkan seorang petani. Baik, next. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini ada beberapa konsep inti di dalam melaksanakan budaya positif. Artinya, sebelum kita melaksanakan budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, satu, perubahan paradigma belajar. Dua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, kebutuhan dasar manusia. 6, keyakinan kelas. 7, posisi kontrol guru. Yang ke-8, segitiga restitusi. Dengan ke-8 tahapan ini, maka kita akan bisa menciptakan budaya positif. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, di depan ada sebuah cerita. Kita mulai dari pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Bapak Ibu mungkin bisa mengepalkan tangannya. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke. Tugas rekan A, B adalah mencoba dengan cara membuka kepalan tangan Anda tadi. Teman Anda B boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tadi. Nah, seperti itu. Nah,
Sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan untuk kepalan tangan tadi? Iya, baik Bapak Ibu, diri kita sendiri. Begitulah kita mengontrol peserta didik. Baik, lanjut. Sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tadi, tentunya kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita, kecuali kalau sesuai. Nah, pengontrolan perilaku murid hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan diri kita untuk mengontrol. Apabila dia sesuai dan mengizinkan mengontrol, dan kita bisa mengontrol sebagai seorang pendidik. Baik, kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak wujudan dan tergantung pada sang guru. Artinya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Artinya, walaupun guru menggunakan suara halus ketika mengontrol siswa, tetapi dengan bahasa yang agak tidak sesuai dengan siswa, juga ini tidak bisa terjadi kontrolan tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Kita sebagai guru kadang-kadang kita lakukan memaksa kepada kehendak anak. Hal ini juga tidak bisa, karena akan terjadi sesuatu hubungan yang terbentur. Itu konsepsi tentang kontrol tadi. Lanjut. Seorang pendidik yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid agar tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gunakan dan kita terapkan. Guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Seperti konsepsi tadi, ada kalanya pendidik tadi memaksa. Hal itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik, lanjut. Dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh murid, kelas ketika proses pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan potensi murid, maka guru akan merancang suatu pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran bermakna. Maka sebelum pembelajaran kita lakukan, kita akan menggunakan tes awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari situlah kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan kepada langkah fase yang kedua, ada pertanyaan? Pas? Oke, kita lanjut yang kedua, disiplin positif. Sering kita mendengar, ketika mendengar kata disiplin, apa yang pikiran Anda terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, saya dulu awalnya sebelum mengetahui tentang budaya positif, disiplin positif seperti itu, bayangan saya bahwa disiplin itu mengatur siswa, kemudian mendisiplinkan siswa dengan peraturan-peraturan sesuai dengan kehendak saya atau kehendak sekolah. Nah, ternyata hal itu tidak benar. Baik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri,
yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Itu konsep dari Ki Hajar Dewantara. Benar sekali, ketika kita tidak punya kesadaran pada diri kita, yaitu motivasi internal, maka kita akan diatur oleh orang. Hal ini juga akan terjadi nanti ketika dia melakukan kesalahan oleh siswa tersebut, dia akan mengulangi lagi, karena kesadaran itu tidak lahir dalam dirinya. Maka butuh sekali motivasi internal ini untuk menyadarkan diri peserta didik. Next. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri murid, dan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya itu, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, akan tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari pernyataan Dian dan Plato tadi mengatakan bahwa disiplin diri ini akan timbul pada dirinya sendiri, sehingga dia akan timbul keyakinan pada diri dia, maka akan tumbuh dengan sifat-sifat mulia, yaitu nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang universal yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama secara latar belakang bahasa dan suku daerah. Nah, contohnya nilai kebajikan itu adalah yang tertera di dalam profil pelajar Pancasila. Bisa dijadikan suatu keyakinan yang dimiliki oleh kita semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah tahapan 2 yang sudah kita lalui. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang disiplin positif? Pas? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan yang ketiga, teori perilaku manusia. Nah, selama ini mungkin kita tidak mengetahui bahwa ada teori perilaku manusia. Manusia itu memiliki 3 teori. Yang pertama, tipasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar atau dari dalam? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Artinya, apa yang dilakukan itu tidak didasarkan daripada diri dia sendiri. Dia mengharapkan sesuatu. Contoh, ketika siswa ingin disuruh melakukan sesuatu, kita iming-iming dengan begini begitu, berarti bukan kesadaran dia untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, Dian Bos menyatakan ada motivasi perilaku manusia. Next. Untuk menghindari tindakan nyaman, ketidaknyamanan dan atau hukuman. Murid yang berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jika tidak ada hukuman, murid akan mengulangi lagi berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, jelas sekali. Nah, ketika anak belum menyadari, dia tetap melakukan. Dia ketika melakukannya juga dia karena takut ada hukuman. Nah, itu. Dan ketidaknyamanan. Nah, untuk akan datang dia akan melakukan lagi. Seperti itu. Baik, yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid berperilaku hanya ingin sesuatu sehingga apa yang dilakukan mengharapkan imbalan, penghargaan tidak dasar dalam dirinya. Jika tidak ada imbalan, penghargaan, murid tidak akan melakukan. Benar sekali atau tidak, Bapak Ibu? Iya, sesuai fakta yang terjadi. Itulah kadang-kadang anak kita kurang menyadari, maka dari inilah nanti kita akan bisa mencoba bagaimana membudayakan budaya positif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Murid berperilaku karena nilai-nilai yang diyakini, yang dipercayai. Nah, jadi di antara 3 ini mana yang dipilih?
Tentunya tentang mewujudkan orang merdeka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan. Artinya dia akan menghargai dirinya, kemudian menyadari nilai kebajikan itu akan dilaksanakan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas akan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dirinya. Karena dia sudah menyadari hal itu, karena bukan hukuman, karena bukan takut, karena bukan minta imbalan atau penghargaan. Next. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid ketika, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka waktu yang panjang karena sudah disadari. Nah, kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Tuh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Silakan Bapak Ibu menjawab salah satu di antara yang hadir pada hari ini. Bagaimana kita menciptakan budaya positif tersebut? Silakan. Bagaimana caranya? Next. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ibu Adam? Bismillahirrahmanirrahim, mencoba menjawab. Kalau kurang pas, mohon diperbaiki, Bu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik? Kalau menurut saya, kita mencoba untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti memberikan sebuah hadiah, ya, sebuah hadiah ketika kita sedang mengajukan pertanyaan kepada siswa, dia betul-betul mengerti apa yang dipertanyakan dan jawabannya pasti untuk apa, karena dia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan pulpennya itu, sehingga itu bukan termasuk budaya positif. Terima kasih, itu saja Ibu. Hukuman tersebut tidak melalui kesepakatan, kemudian hukuman diberi bisa berupa fisik maupun sesuatu perbuatan dengan kata-kata. Jadi hukuman ini tidak hanya berbentuk fisik dengan kata-kata juga. Mungkin selama ini sering kita melakukan, saya pribadi, namun saya berusaha untuk mengubahnya ketika saya mempelajari tentang budaya positif. Jadi hukuman itu adalah satu arah dari kita, bukan dari dua belah pihak secara tiba-tiba. Contoh, ketika seorang anak terlambat pada waktu itu, nah kemudian diberi sanksi, diberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian hukuman mencuci WC. Kali kesepakatan tidak ada mencuci WC. Nah, jadi berarti itu ada kesepakatan karena satu arah dari guru sendiri. Oke, baik. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau tidak atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh guru
dan murid sudah mengetahuinya dan diterima bila ada pelanggaran, dan murid tetap tidak buat nyaman dengan konsekuensinya ini. Ya, umpamanya kita punya kesepakatan ketika siswa melanggar peraturan, kita sepakat antara guru dengan siswa dengan sekolah, rambutnya harus dipotong, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Nah, itu yang sering dilakukan. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa terhadap IPA tersebut. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Silakan. Siapa bisa menjawab? Oke. Salah atau gagal dalam menjawab itu seringkali ditertawakan. Itu yang terjadi hampir di semua mata pelajaran, bukan hanya di matematika saja. Yang terkait kasus Pak Guru yang di kelas tersebut mentertawakan, itu membiarkan siswa yang tertawa. Kalau pribadi saya sendiri, saya sangat tidak setuju, Ibu. Ya, karena ini akan menjatuhkan mental siswa, itu yang pertama. Yang kedua, menurunkan percaya diri siswa. Percaya tidak percaya, siswa tersebut tidak akan mau lagi menjawab karena dia sangat terganggu dengan tertawa dan cemoohan dari teman-teman di kelasnya. Seharusnya yang dilakukan adalah meredam. Yang pertama, meredam dulu tertawa dari teman-temannya, karena itu bukan salah satu sikap yang baik. Belum tentu orang yang tertawa tadi, kita harus menjelaskan, kita harus menegaskan bahwa belum tentu siswa yang paling keras tertawanya bisa menjawab seperti dia, walaupun tergagap-gagap tadi. Dan siswa yang sudah mendapat, ini istilahnya malu ya, malu karena ditertawakan, mentalnya jatuh, terus wibawanya dengan teman-temannya juga akan jauh sekali berkurang, dan dia tidak akan mau lagi menjawab pertanyaan atau apapun itu yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memiliki tujuan. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan disebabkan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu kebutuhan dasar yang diinginkan tidak terpenuhi sehingga dia membuat kerenah, membuat masalah. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Yang satu, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini diantaranya siswa butuh sarapan pagi, butuh makan. Kenapa dia buat kerenah atau dia mau mengambil makanan temannya? Karena dia tidak membawa bekal dari rumah. Itu. Atau ini butuh dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang di kelas, siswa takut-takut untuk menjawab. Ketiga, takut-takut untuk mengeluarkan idenya. Karena apa? Karena dia kasih sayang, perhatian kita kurang. Dan ini juga sudah saya laksanakan ketika saya mempelajari budaya positif ini, bahwa ketika mungkin kelas 74 sudah saya laksanakan seperti namanya Piko, Bella, Dila. Selama saya belajar dulu tak pernah dia mengeluarkan pendapat ide. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berani mengeluarkan ide. Dengan syarat saya ibu tidak melihat benar salahnya. Yang penting kamu mampu mengeluarkan pendapat. Alhamdulillah sudah bisa. Piko yang begitu diam, begitu juga dengan Dila. Oke, lanjut yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atau pengakuan. Artinya siswa ingin menguasai, mengusik teman, dia ingin menjadi jago, dia bisa menguasai temannya. Nah itu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Siswa butuh bebas,
Maka kadang-kadang, Bu, kita belajar di sini ya Bu. Nah, dia butuh kebebasan. Jangan di kelas saja. Itu. Baik. Saya sebagai pendidik harus memahami kebutuhan murid dan diterapkan di kelas agar siswa mendapatkan pelayanan yang layak. Itu tujuannya. Mengapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia? Tidak hanya murid, kita juga sendiri butuh kita dengan bertahan hidup. Jam 12 kadang-kadang kita lapar, butuh kita makan. Oke, baik lanjut. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke restitusi. Tahapan yang kelima. Pas, oke, lanjut Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Menurut GOS 2004, restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi ini adalah suatu pendekatan guru kepada siswa yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya positif. Kita harus menciptakan, yaitu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Anak salah, kadang-kadang kita langsung marah. Ternyata itu salah. Kita tanyakan, apa masalahnya? Maka siapa yang akan menjawab? Dia sendiri akan menjawabnya. Dia akan mengungkapkan sendiri. Nah, kemudian di situ bentuk kolaboratif, kerjasama antara guru dan siswa bahkan dengan pihak yang lainnya. Pada waktu itu, maka dari situ itulah dia akan menyadari sendiri dan dia akan mengambil inisiatif sesuai dengan kesepakatan atau keyakinannya. Itu dinamakan restitusi, suatu pendekatan yang luar biasa. Kita lanjut yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, tadi restitusi yang kita gunakan suatu pendekatan pada siswa. Nah, di situ ketika kita melakukan pendekatan, siswa akan mengeluarkan unek-uneknya, ya. Maka di situ terjadi kolaborasi sehingga dia akan menyadari, baiklah Bu, kalau begitu saya akan rajin ke sekolah, umpamanya seperti itu. Kita tanya kenapa terlambat, apa sebabnya? Jadi biar tidak terlambat bagaimana? Nah, dia sendiri akan mencari solusinya. Nah, kemudian dia sendiri akan menyadari untuk kedepannya bagaimana. Itu, ya baik. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 kontrol guru. Guru mengontrol peserta didik di sekolah. Yang pertama, penghukum. Seorang guru ketika muridnya melanggar disiplin akan menggunakan kata-kata penekanan terhadap peraturan sekolah. Ini penghukum seperti yang disampaikan tadi. Ya, satu arah keyakinannya, kemudian kita menghukum tanpa bertanya apa sebabnya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita menanyakan, kenapa kamu ini kok terus-terus saja melakukan kesalahan? Itu dia merasa bersalah pada dirinya. Janganlah melakukan kesalahan, kalau begitu ibu susah nanti. Nah itu, maka timbul akan merasa bersalah pada dirinya, tapi tidak menyadari nanti dia pasti akan melakukan lagi. Nah, kemudian pemantau. Guru mengontrol murid dan bertanggung jawab atas perilakunya serta berkonsekuensi. Nah, kita kontrol, kemudian kita berikan konsekuensi. Itu juga tidak menyadarinya. Yang keempat, teman. Guru pada posisi ini hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Akan tetapi pada posisi ini perilaku murid akan tergantung kepada gurunya karena belas kasihan terhadap guru atau orang lain. Kita jadikan teman dia curhat kepada kita. Nah, besok kalau kita tidak datang, dia akan tergantung. Kita akan mencari gurunya tersebut.
tapi dia tidak menyadarinya. Tuh. Kemudian yang kelima, manajer. Guru pada posisi ini berbuat sesuatu bersama murid, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid menyadari atas perilakunya, menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, di antara 5 ini, mana yang akan kita pilih, Bapak Ibu, majelis guru semuanya? Ya, baik sekali, manajer. Dengan posisi inilah siswa akan menjadinya nyaman, tidak tertekan. Dia akan menyadari motivasi intriknya tadi untuk melakukan suatu keyakinan. Dia merdeka. Ketika dia berkebebasan, apa yang kamu lakukan nanti? Apa solusinya? Dia merdeka. Makanya dari kurikulum merdeka tersebut bukan berarti merdeka dia bebas. Artinya merdeka dalam mengambil suatu keputusan dalam berperilaku. Contohnya itu. Yang ketujuh, kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga salah satu langkah dalam menciptakan budaya positif. Keyakinan kelas berbentuk kontrol diri juga. Belajar untuk kontrol diri dapat mencapai tujuan mulia mengacu pada nilai kebajikan dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Menjadi fondasi sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah dan pikirkan secara bersama kegiatan yang apa yang dilakukan agar keyakinan itu dapat dipahami dan dilaksanakan bersama. Itu dari keyakinan tersebut antara guru dengan siswa, antara sekolah dengan guru akan melakukan keyakinan kelas bersama sehingga siswa mengetahui ini yang harus kita lakukan dari keyakinan tersebut. Nah, ini juga sebagian guru sudah melakukan namanya keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Baik. Yang ke-8, segitiga restitusi, salah satu tahapan dari menciptakan budaya positif. Restitusi merupakan pendekatan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaborasi guru dengan murid mencari solusi terhadap masalah. Proses memulihkan diri murid setelah berbuat salah. Dan proses mengajak murid berefleksi terhadap kesalahan yang diperbuat. Jadi kita bercerita, merefleksi dari apa yang dilakukan, kemudian tindakan apa yang dilakukan ke depannya. Nah, penerapan untuk menciptakan budaya positif di kelas dengan segitiga restitusi ini mengalami permasalahan agar tercipta proses pembelajaran aman, nyaman, murid sadar dan membiasakan budaya positif yang ada. Next. Untuk memudahkan guru, kita menghadapi kasus terhadap murid menggunakan langkah restitusi, yaitu ada 3. Ya, ketika kita akan melakukan pendekatan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru ketika menstabilkan kondisi murid akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Itu pertanyaan ketika kita melakukan restitusi, langkah segitiga restitusi. Tidak hanya langsung kita mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Tapi kita tanyakan, ya, apa yang sudah dilakukan. Biar dia sendiri yang menjawabnya. Tuh. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru ketika melakukan validasi terhadap murid akan mengatakan, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Adakah cara yang lain yang lebih efektif? Nah, ini juga siswa akan menjawabnya. Apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika guru melakukan kesalahan, ketika murid melakukan kesalahan, akan mengatakan keyakinan apa yang kita sepakati.
Kemudian ada Kiki dan Piko. Alhamdulillah dia bisa mengeluarkan pendapatnya tanpa saya paksa. Cuma saya mengucapkan terima kasih. Artinya di situ juga salah satu cara bagaimana menghargai murid. Oke, kita berlanjutkan lagi videonya sampai selesai. Dilanjutkan kegiatan tersebut dengan diskusi. Selanjutnya saya memberikan pelayanan setiap siswa, setiap kelompok, karena siswa butuh pelayanan kita untuk memahami apa isi perintah dan tugas yang dikerjakan. Jadi setiap kelompok saya menghampirinya agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada Kiki dan Piko. Alhamdulillah dia bisa mengeluarkan pendapatnya tanpa saya paksa. Cuma saya mengucapkan terima kasih. Artinya di situ juga salah satu cara bagaimana menghargai murid. Oke, kita berlanjutkan lagi videonya sampai selesai.
dilanjutkan kegiatan tersebut dengan diskusi. Selanjutnya saya memberikan pelayanan setiap siswa, setiap kelompok, karena siswa butuh pelayanan kita untuk memahami apa isi perintah dan tugas yang dikerjakan. Jadi setiap kelompok saya menghampirinya agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya setelah dilakukan diskusi ternyata ada siswa yang tak aktif melakukan segitiga restitusi yang dilakukan kepada anak kami adalah Diki. Maka dia menyadari dirinya bahwa untuk mengikuti diskusi tersebut dengan tertib. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diperhatikan tentang penerapan segitiga orang untuk memberikan tanggapan terhadap video tadi. Satu orang, silakan. Silakan.
diberikan. Tanggapan saya terhadap video yang sudah Ibu laksanakan dan Ibu tampilkan di diseminasi ini. Yang pertama, mohon maaf ya Bu, efek suara. Efek suaranya ini sangat terganggu ya. Karena kalau sudah suaranya kurang jelas, itu pendengar baik penonton itu tidak jelas untuk apa isi dari topik atau isi dari video. Yang kedua, kalau secara proses itu sudah sangat bagus, ya, ada efek dan ada dampak terhadap anak dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Yang ketiga, yang ketiga ya, diskusi berlangsung dengan baik, diskusi berlangsung dengan teratur sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Karena ini kita berhubung secara runtun apa saja yang harus kita laksanakan di dalam kelas. Kalau menurut saya itu sudah baik di videonya. Kalau saya pribadi efeknya terganggu pada suaranya agak kurang jelas dan pencerahan agak gelap Bu ya. Karena itu tak nampak muka anak yang mana berbicara, hanya suara saja yang sedikit ribut di dalam kelas. Tetapi kalau lihat di situ, ternyata itu tidak dalam kondisi ribut. Entah kenapa suasana warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah memahaminya? Ya, jadi mudah-mudahan untuk akan depan ke depannya apa yang harus kita lakukan? Iya, benar sekali. Menerapkan budaya positif sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian dan kolaborasi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya CPG Ida Nursanti, mohon maaf atas kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida Nursanti yang telah mempresentasikan diseminasi budaya positifnya. Dalam hal ini mari kita tutup presentasi pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan silap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif akan diberi tanggapan oleh beberapa guru SMP Negeri 9 Bengkalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enang Husana SPD, guru BK SMP Negeri 9 Bengkalis. Saya ingin memberikan tanggapan tentang persentase, diseminasi dan implementasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Ida Nursanti. Tanggapan saya tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ida Nursanti sangat mudah dipahami dan saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini sehingga saya lebih mudah menerapkan dan mewujudkan bagaimana budaya positif itu dilakukan pada saat saya melakukan pelayanan terhadap peserta didik saya dan menggunakan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Juni Afrianti dari SMP Negeri 9 Bengkalis. Saya akan menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Ida Nursanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis tentang diseminasi budaya positif. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Nursanti telah membuka wawasan kami bahwa tentang segitiga restitusi yang mana hal itu bisa berdampak besar bagi proses belajar mengajar di sekolah agar lebih efektif dan efisien lagi. Kemudian saya akan berusaha untuk mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Nursanti ke dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya kepada siswa di SMP Negeri 9 Bengkalis. Terima kasih.
kasih saya ucapkan, saya Ibu Santi, JPK Angkatan 10 atas partisipasi semua guru SMP Negeri 9 Kalis, baik dalam mengikuti kegiatan persentase maupun yang memberi beberapa tanggapan.